Welcome back to Pome Channel. Nah, di video kali ini kita akan bahas bagaimana sih caranya ngecat lantai itu dengan cat epoxy. Cat epoxy ini adalah salah satu cat yang cukup mahal ya. Oleh karena itu, kita harus aplikasikan cat ini dengan tepat dosis dan tepat aplikasi. Di video ini, kita akan bahas bagaimana cara-caranya untuk membuat cat tersebut tepat dosis dan mengaplikasikannya juga dengan alat dan material yang tepat. Kalau memang kalian suka dengan video ini, silahkan kalian like, komen, atau subscribe ya. Bagaimana penjelasannya? Check it out. Nah, ini kita persiapan pengecatan lantai ya, lantai gudang untuk kita epoksi ya. Jadi sebelum kita cat lantai permukaannya, kita pastikan dulu bersih. Karena kalau misalnya kotor, itu nanti catnya nggak akan nempel. Nah, kalau misalnya ada yang berlubang ya segera di plester dulu lah. Ini permukaannya sudah bagus ya. Nih, kita lihat semuanya sudah bagus. Tinggal kita bersihkan saja. Ini dia hanya dikasih air ya. Kalau misalnya banyak minyaknya, kita harus kasih deterjen lah, supaya minyak-minyaknya bisa terangkat. Ini dibersihkan oleh Mr. Martinus nih dan Mr. Firman ya. Jadi pembersihan itu harus benar-benar bersih dan nanti harus kita pel supaya lantainya siap untuk dicat. Ya, ini lantainya udah kita selesai bersihkan ya. Kemarin udah kita sikat, sekarang sudah kondisinya sudah kering. Nah, ini nanti sudah siap untuk dicat ya. Jadi nanti kita akan mulai pengecatan untuk epoksinya. Nah, persiapan untuk pengecatannya kita buat dulu takarannya ya. Jadi takaran itu kita buat simple aja. Nah, jadi untuk pengecatan ini sendiri, anjuran dari supplier epoksinya itu ya, catnya itu berbanding 1:5 lah. Artinya 5 bagian cat, 1 bagian hardener ya. Jadi yang ini itu cat, yang ini hardener. Nah, jadi kita harus siapkan juga untuk takarannya ya, 1:5. Ini kita sudah pakai untuk kotak kawat las bekas ya, untuk kita buat takarannya. Jadi sudah kita hitung tingginya, kita buat sedemikian rupa supaya ukurannya tepat 1 liter. Nah, garis ini tepat nih 1 liter nih. Nah, ya, ini untuk cat epoksi ya, jadi nanti tidak boleh dicampur-campur. Nah, ini sudah kita buat garisnya, nampak ya. Nah, ini bagian ujungnya. Jadi kita kali seperti ini supaya nanti kita buat penuh. Nah, ini untuk 1 liter. Nah, untuk hardener sendiri nggak boleh dicampur takarannya. Untuk cat dan hardener itu harus berbeda ya. Nah, makanya kita buat takaran yang baru. Nah, ini kita buat juga garisnya seperti ini ya. Nah, ini 200 mili, artinya 1/5 dari bagian cat ini, seperti komposisi yang sudah dianjurkan oleh suppliernya. Nah, sebaiknya untuk pengadukan catnya, kita aduk itu jumlahnya sedikit-sedikit aja sesuai kebutuhan kita. Jangan langsung diaduk untuk 1 pel seperti ini, itu akan menyulitkan pekerjaan kita. Nah, ketika kita sudah campur hardener dan cat, itu kurang lebih 2 jam itu akan keras. Maka harus langsung dilakukan pengecatan ke lantai supaya jangan sia-sia catnya, karena cat ini juga cukup mahal. Maka perlu pengecatan yang cepat pada saat aplikasinya. Nah, ini penampakan catnya ya. Jadi catnya ini kalau belum dicampur hardenernya masih bentuk liquid seperti ini, walaupun kita simpan lama. Nah, jadi kalau kita sudah campur hardener, nanti dia akan keras. Nah, ini penampakan hardenernya. Nah, hardener itu kurang lebih warnanya agak ke kuning-kuningan gitu ya, kuning transparan. Ini juga kita harus aduk ya. Pengaduknya tadi kan seperti yang kita bilang harus berbeda dengan pengaduk cat. Ini juga perlu diaduk supaya dia merata. Nah, ini baru nanti setelah dia merata baru bisa kita campur dengan cat sesuai rasionya ya. Nah, ini mulai kita tuang ya catnya ke dalam takarannya dulu. Nah, takaran yang udah kita siapkan tadi. Ini pastikan nanti peres sesuai garis ya. Lagi, masih jauh. Lagi.
Oke. Nah, coba lihat Parman. Mana? Nah, ini udah penuh ya. Ini tepat 1 liter nih. Baru kita tuang ke wadah yang mau kita aduk. Nah, tuang. Nah, ini kita tuang di sini ya. Untuk catnya. Catnya udah masuk ke dalam wadah untuk kita mixing nanti. Nah, ini catnya nih. Satu mah. Warna hijau daun. Coba ini. Nah, ini kita tuang hardenernya. Nah, hardenernya disesuaikan sama garisnya. Ini karena bentuknya transparan, ini mudah dilihat ya. Kalau diarahkan ke cahaya nampak nih. Mana Martinus? Nah, langsung turun. Nah, coba dicek dulu. Kalau kelebihan dikurangi. Nah, coba diangkat ke arahkan ke cahaya. Nah, jadi ini bisa kita lihat jelas ya. Kalau dia lebih. Nah, ini harus disesuaikan sama garisnya ini. Ya, pas sudah. Nah, ini kita aduk seperti ini ya, kita tuang ya maksudnya. Ini sampai habis. Pastikan habis ya. Coba. Nah, kemudian nanti diaduk ya, ini diaduk sampai merata lah antara hardener dan cat. Ini kalau sudah dicampur begini ini cepat kering ini, maka harus cepat diaplikasikan. Nah, ini nggak ada perubahan warna sih antara hardener sama cat ketika diaduk, itu tidak ada perubahan warna atau perubahan bentuk langsung secara signifikan. Ini diaduknya cukup lah sekitar 2 menit sampai 3 menit. Nah, kita aduk ya, nggak perlu lama-lama sekali juga. Kalau ngaduknya benar, ini sebentar aja sudah tercampur dengan baik. Nah, untuk aplikasinya kita harus pakai kuas yang baru ya, itu nggak boleh pakai kuas bekas, nanti supaya hasilnya juga maksimal. Nih, kita buka bungkus baru. Nih, isinya malah Parman, biar mantap. Nah, jadi kuasnya harus baru ya. Karena kalau kita pakai kuas bekas itu nggak akan maksimal dan nggak akan bisa ya. Nah, ini kita akan mulai aplikasi lah. Nah, untuk pengecetan ini biasa dilakukan oleh 2 orang ya. Ngecetnya juga bukan kayak ngecat apa. Ini bisa langsung kita tuang di lantai aja nih. Nah, seperti ini. Nah, baru kemudian langsung digosok begitu ya. Kalau lantainya sudah bersih, bisa langsung diaplikasi. Nah, dia tidak perlu cat kuasnya yang dicelup-celupkan ke cat tuh nggak perlu. Jadi kita tuang aja ke lantai, kemudian kita gosok sampai benar-benar merata. Nah, jadi ini sangat mudah aplikasinya ya. Biasanya itu kalau kuas yang dipakai itu hari ini, besok nggak bisa dipakai lagi. Maka teman-teman itu harus maksimalkan lah pengecatannya 1 hari. Dan disiapkan memang kebutuhan kuasnya berapa untuk pengecatan dengan luas area berapa begitu. Nah, ini pengecatannya cukup cepat lah dan sangat mudah ya. Ini 2 jam kemudian ini akan kering dan akan mengkilap. Nah, nanti kita lihat ya kalau sudah kering. Nah, kalau untuk pengecatan dasar sendiri seperti ini sangat mudah begini ya. Jadi nanti kalau kita sudah akan membuat listnya, nanti akan kita buat batasan-batasannya. Kalau ngecat dasar ya dihantam aja, dihajar aja langsung ya. Ini untuk temboknya sendiri harus hati-hati. Nah, kalau untuk tembok sudut-sudut seperti ini nanti kita pakai kuas yang lebih kecil lah. Ini kan kita pakai kuas yang 6 inci. Nanti bisa kita pakai kuas yang 4 inci untuk ambil sudut-sudut temboknya supaya lebih rapi. Nah, ini kita pakai kuas yang lebih kecil ya untuk mengambil sudut-sudutnya ini. Nah, jadi jangan pakai yang besar-besar juga supaya jangan banyak yang ke tembok ya. Nah, ini yang ngambil sudut-sudutnya seperti ini tekniknya nih. Ini tukang cat kami ini udah pengalaman ini guys. Jadi udah ngecat di hampir seluruh Indonesia dia nih.
Kalau luasan yang dicatnya mungkin udah nggak terhitung lagi katanya. Nah, jadi ini di aplikasinya pelan-pelan ya. Nah, kalaupun misalnya ada yang lewat-lewat dikit, nanti finishing terakhir itu temboknya kita cat ulang lah pakai warna putih supaya lebih rapi. Nah, ini setelah 10 menit nampak udah mulai mengkilap ya guys. Ini lihat nih, teman-teman bisa lihat nih. Ini udah mulai, yang strukturnya itu udah mulai nampak seperti kaca ini catnya ya. Yang strukturnya udah mulai punya bayangan ke bawah. Nah, ini 10 menit aplikasi dia udah mulai mengkilap nih. Nampak hasilnya itu udah bagus lah. Nah, ini yang udah kita cat ya, sebagian setengah lah dari gudang ini. Nah, ini udah nampak yang mengkilap catnya. Nah, cuman kita punya masalah, ini barang kita masih banyak dan lantainya belum dicat. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman punya gudang juga seperti ini bisa kita pindah dulu ya. Barang-barangnya ke sebelah kanan ini, yang sudah yang dicat. Nah, nanti yang ini kalau sudah kosong kita cat kembali. Teknisnya seperti itulah. Kalau kita punya ruangan yang sempit ya. Jadi harus dipindah-pindah supaya bisa kita cat di bagian bawah barang ini. Nah, ini kalau kita baru buka, nah penampakannya seperti ini ya. Nah, ini kalau catnya masih baru sekali pertama kali dibuka, nah sepertinya harus kita aduk dulu nih. Nah, yang tadi kita pakai sebelumnya itu ya udah bekas ya, tapi masih bagus lah. Sisa dari yang pengecatan sebelumnya. Ini kalau baru ini seperti ini deh nih. Jadi harus diaduk dulu supaya merata sempurna. Nah, ini ke sisi berikutnya udah kita cat ya. Jadi ini udah tinggal sedikit ya. Untuk area yang belum dicat, ini kita lanjutkan untuk pengecatannya. Nah, ini penampakan gudangnya setelah dicat ya. Jadi ini semua sudah full dicat dengan lantai epoksi. Nah, ini barang-barangnya juga sudah kita susun dengan rapi. Nah, ini ada barang-barang kita susun di rak ya. Dan kemudian spare part. Nah, untuk barang-barang berat seperti spare part itu kita harus alasi pakai kayu seperti ini atau palet. Ini kita sebut palet lah. Ini terbuat dari kayu ya. Seperti ini material building, ada A+, ada castable dan yang lain-lain ya. Nah, ini harus kita alasi dengan palet kayu lah. Nah, ini sudah nampak mengkilap ya lantainya. Nah, untuk spare part yang besar juga kita alasi dengan palet. Nah, untuk workshopnya sendiri ini ya sesudah dicat tuh ini sudah dikasih line juga ya. Nah, ini hasilnya, hasil cat epoksinya ya. Ini flashing mesinnya juga udah kita buat ya. Nah, itu yang warna biru itu. Nah, ini salah satu contohnya mesin milling lah untuk flashing mesinnya. Ini dicat epoksi juga itu warna biru. Nah, ini logo 5R juga udah dibuat ya dari warna kuning ini. Nah, ada logo 5R nya kita lengkapi juga. Nah, inilah penampakannya 360 derajat nih ya. Nah, ini semua sudah dicat full ya. Tujuannya kita cat ini adalah untuk memperindah tampilan workshop kita ini. Dan juga ini untuk meningkatkan kelas perusahaan inilah, bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang maju ya. Nah, itulah bagaimana caranya untuk mengecat lantai dengan epoksi ya. Jadi kita sudah berhasil mengecat lantai workshop dan juga lantai gudang kita dengan cat epoksi. Nah, itu cukup banyak ya cat yang kita gunakan. Rasio yang kita gunakan itu setelah kita hitung 3 meter persegi itu dibutuhkan 1 liter. Nah, dosis yang tepat itu adalah berkisar antara 3 sampai 4 meter persegi per liter. Nah, kalian sudah tahu caranya, silahkan. Kalau memang kalian mau mengaplikasikan di pabrik kalian bisa tonton video ini. Nah, kalau memang kalian suka dan ini bisa mendukung dan membantu kalian, silahkan kalian like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di video berikutnya.